Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Pondok Pesantren An-Nuriyah Wendit, melakukan perjalanan ziarah makam Waliullah. Tujuan pertama kita akan ke makam Mbah Syekh Thohir Bungkuk. Dan satu lokasi dengan makam Mbah Kiai Nahrawi Thohir yang berada di Desa Bungkuk, Kecamatan Singosari, Malang. Menyongsong hari lahir Nahdlatul Ulama ke-100 atau 1 abad. Selayaknya merefleksikan sejarah panjang perjuangan muassis Nahdlatul Ulama. Terdapat 13 nama pendiri yang tercatat saat pendirian Nahdlatul Ulama. Di antaranya yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Hamid Fakih, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Haji Adahlan Ahjad, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Masum, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Syekh Gonaim Al-Misri, Kiai Haji R. Asnawi, dan Kiai Haji Nahrawi Thohir. Nama muassis Nahdlatul Ulama terakhir tersebut berasal dari Malang. Beliau tercatat sebagai salah satu awan pertama pada tahun 1926. Selain itu beliau juga tercatat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, keempat setelah Kiai Haji Mahfuz Siddiq sebelum Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Di Malang, tepatnya di Bungkuk Singosari, pernah ada salah satu kiai harismatik yang merupakan putra terakhir dari Kiai Haji M. Thohir yang masyarakat sekitar menjulukinya Mbah Thohir Bungkuk. Putra terakhir Mbah Thohir ini adalah Kiai Haji Nahrawi Thohir yang lahir pada tahun 1900 Masehi atau 1317 Hijriyah. Sejak kecil Kiai Nahrawi Thohir sangat memiliki perhatian khusus dalam dunia pendidikan. Semasa kecil Abah Kiai Nahrawi menghabiskan waktunya untuk belajar kepada kakek Mbah Thohir di Pondok Pesantren Miftahul Falah Bungkuk, Singosari. Kata Kiai Haji Munsif Nahrawi Thohir, putra Kiai Haji Nahrawi Thohir. Kala itu Pondok Pesantren Miftahul Falah Bungkuk merupakan rujukan tokoh Nahdlatul Ulama dan beberapa tokoh perjuangan lainnya. Dari Mbah Thohir, Kiai Nahrawi kecil mempelajari dasar agama Islam seperti membaca Al-Quran dan mengkaji kitab-kitab tauhid seperti Aqidatul Awam, ilmu alat seperti Jurumiyah dan Imriti. Setelah menuntaskan belajar di pondok pesantren milik ayahnya tersebut, Nahrawi melanjutkan pengembaraannya menuntut ilmu di Kiai Ihsan Muhammad Dahlan Jampes. Setelah beberapa waktu di Jampes, Abah Kiai Nahrawi berpamitan kepada gurunya untuk melanjutkan pengembaraannya ke pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Yakub. Pesantren ini dikenal sebagai basis pelabuhan para ulama seperti halnya Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Ulas Kiai Munsif. Pasca menuntaskan belajar di Siwalan Panji, Nahrawi yang mulai dewasa masih saja melanjutkan pendidikannya ke Kiai Idris di Pondok Pesantren Jamsaren Solo. Dari Jamsaren beliau melanjutkan nyantri pamungkasnya kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalan Al-Maduri Al-Jawi As-Syafi'i. Lanjutnya, sepulang dari menuntut ilmu di berbagai guru yang ada di berbagai tempat, Nahrawi pulang dengan disambut baik oleh masyarakat Malang. Ibarat permata yang turun ke permukaan, Abah langsung disambut baik pula oleh saudagar kaya yang berada di Jagalan Malang untuk diminta menjadi menantunya. Saudagar ini bernama Kiai Abdul Hadi yang mempunyai putri bernama Hije Ruqayyah. Tak berselang lama setelah itu akhirnya Abah dinikahkan dengan Umi Ruqayyah, ungkap Kiai Munsif. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
Setelah menikah, Nahrawi sebagai Gus Muda langsung menginisiasi dan merealisasikan pendirian Madrasah Nahdlatul Wathon. Madrasah ini tidak berselang lama. Pada tahun 1921 namanya berubah menjadi Madrasah Muslimin Nahdlatul Wathon hingga bernama Hollands Inland School Nahdlatul Ulama. Hisno. Dari madrasah ini muncullah sederet nama di antaranya Kiai Haji Yolhah Mansur, pendiri Ibnu, Kiai Haji Usman Mansur, Nyai Husnul Khotimah, Sekretaris Fatayat pertama, dan lain-lain, papar Kiai Munsif. Sekitar 1924 Kiai Nahrawi menginisiasi adanya sekolah untuk kaum perempuan. Namun keinginan baik tersebut tidak berjalan dengan mudah karena mendapat tanggapan negatif dari kiai setempat. Kala itu Abah tidak langsung putus asa akan hal itu. Beliau mengambil langkah untuk sowan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Tambak Beras, Jombang untuk meminta arahan. Setelah ketemu dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan mendapat restu, akhirnya dilanjutkanlah pendirian madrasah untuk wanita tersebut dan bisa berkembang sampai sekarang, pungkas Kiai Munsif. Adapun Kiai Haji Nahrawi Thohir wafat pada tahun 1980 dan dimakamkan di Pesarean Bungkuk bersama tokoh lainnya, seperti Kiai Haji Maskur. Dari sosok Kiai Haji Nahrawi Thohir dan Nyai Rukoyah inilah lahir putra-putri yang membanggakan. Seperti halnya salah satu putra Kiai Haji Nahrawi Thohir yakni Kiai Haji Munsif Nahrawi Thohir. Kiai Munsif tercatat sebagai salah satu pendiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ibnu, dan pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Belajar iktikaf 40 hari dan riyadhah poso 40 hari. Wonten dalil peringatan kalau hunalika da'a Zakaria. Di sanalah tempat Nabi Zakaria berdoa. Itu maknane boleh panjenengan kali kula ngambil tabarukan. Apa namanya? Tabarukan. Boleh barokahe bekasi wong soleh. Bekasi Nabi Zakaria itu angsal. Barokahe bekasi wong soleh. Niki piring mboten dibongkar. Saking emane nggih. Nek digelok arsitek elek niki, tapi garaya apik sedaya ya. Menawi ingin tepatnya beliau munajat Allah 40 hari. Yo posoe tapi akhirnya nemu yang soleh mantu nggih Mbak Thohir. Nggih. Monggo sing mboten udul salat mriki, wonten nggih, monggo.